pada saat hari Jumat itu eh, sistemnya tutup, Mas. Jadi dari pusat itu untuk sistem pendaftarannya Mhm. untuk Jawa dan Bali itu menu pendaftaran itu dihilangkan. Jadi tidak bisa daftar sampai sekarang. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fendi. Kita jumpa lagi, sehat nggih? Alhamdulillah sehat, Mas. Nggih. Mas Dian, selama PPKM ini kita sudah tahu bahwa haji memang dibatalkan keberangkatannya. Ya, Kalau terkait pendaftaran sendiri, karena PPKM apa juga ada masalah atau kendala juga? iya Mas, ada. Ini awal PPKM kemarin kan mulai Mhm. tanggal 3 ya. Mhm. Tanggal 3 itu dimulai PPKM dan sementara pendaftaran juga masih jalan. Mhm. Sampai tanggal berapa? Tanggal 9 itu hari Jumat. Pada saat hari Jumat itu eh, sistemnya tutup, Mas. Jadi dari pusat itu untuk sistem pendaftarannya Mhm. untuk Jawa dan Bali itu menu pendaftaran itu dihilangkan. Jadi tidak bisa daftar sampai sekarang. Oh. Jadi jamaah bisa daftar proses sampai setor ke bank itu bisa. Mhm. Cuman untuk cetak porsinya itu masih menunggu PPKM selesai. Karena kan istilahnya enggak terlalu mendesak, bisa Mhm. ditunda. Oke. Tapi yang jelas jamaah ketika sudah ke bank, sudah Mhm. setor, itu beliau sudah dapat nomor antrian. Nomor porsi itu sudah ada. Cuman Mhm. belum dicetak saja belum dicetak saja. Dan sekarang masih 32 tahun, Mas. Hmm, Kurang. estimasi saya cek terakhir ngaten Oke. 32 tahun. Misalkan orang daftar hari ini, itu teknisnya tetap sama atau ditutup seperti apa tadi? Ya teknisnya seperti ini Mas. Nanti kalau memang menghendaki daftar hari ini Mhm. masa-masa PPKM seperti ini, Hmm. jamaah ya bisa melaksanakan pendaftaran sampai tahap terakhir di bank. Mhm. Kan sebenarnya secara prosedur kan terakhir di Kemenak untuk Mhm. cetak SPPH, surat pendaftaran pergi haji itu. Mhm. Tapi untuk sekarang karena memang menu pendaftaran di Sisgohat itu masih ditutup untuk khusus untuk Jawa dan Bali Hah. itu belum bisa cetak porsi. Jadi Mhm. jamaah ya mulai prosedur persiapan dokumen dan foto istilahnya kemudian di apa namanya di bank sampai Mhm. buka rekening sampai store 25 juta itu masih dilayani dan itu sudah dapat porsi jamaah itu Mhm. sudah dapat nomor antrian. Oke. Nah, prosesnya kalau mau cetak porsi nanti memang harus menunggu Mas. Maksudnya menunggu itu Mhm. kalau nanti PPKM-nya sudah berakhir itu nanti nomor-nomor validasi itu kan ada batas waktunya sebenarnya. Mhm. 6 hari kerja itu harus sudah diporsikan, sudah dicetak di Kemenak SPPH-nya. Mhm. Kalau prosesnya lebih dari 6 hari, maka perlu mengajukan buka blokir. Mhm. Buka blokir kita mengajukan menyampaikan nomor validasi yang dari bank Mhm. dengan namanya siapa, nanti kita mintakan buka blokir di Kanwil. Dan selama PPKM ini sendiri, kalau di Trenggalek khususnya, itu Iya, juga ada orang daftar. ada Mas. Ada ya. Sebelum ditutup itu Hah. saya pernah mendaftar sehari 4 orang, Wah. masih ada saja. Dan Cuman pengalaman jenengan selama di PHU ini setiap ya, hari mesti ada, Mas. ya kalau biasanya sebelum PPKM itu ada saja Mas. Ada saja. Tapi ketika sistem ditutup ini kan Mhm. gini, orang-orang yang jauh mungkin dari Watulimo, Mhm. Munjungan, Mhm. Panggul itu kalau tidak sekali jalan itu kan kadang Ya. juga hitung-hitung Mas. Mhm. Sudah ke sana harus kembali lagi padahal ketika normal itu di
laksanakan sehari saja cukup, ngoten. Oke. Dan orang yang mau mendaftar haji itu harus hadir secara pribadi. Iya, harus hadir. Oke. Hadir. Dan ini perlu kita review lagi, Mas ya. Iya. Orang yang mau daftar haji itu awite kok ngendi? Berkasih aku arep daftar haji. Berkasih piye aku kudu piye. Nah, gitu. Oke. Jadi ini untuk daftar haji itu sebenarnya tidak sulit, Mas. Tidak sulit sebenarnya ketika dibandingkan dengan istilahnya lek lumpuk-lumpuk, Mas. Lumpuk-lumpuk suwi, Mas. Lumpuk-lumpuknya mulai selepes rong lepes nanti dikumpulkan sampai bisa daftar haji itu lama prosesnya. Tapi daftar haji itu sebenarnya tidak susah. Memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan itu ketika dokumennya itu bermasalah sebenarnya itu. Jadi daftar haji itu kan syaratnya yang pertama adalah KTP ya. KTP. Sekarang sudah tidak bisa menggunakan KTP yang lama yang bukan EKTP, Mas. Itu sudah harus EKTP. EKTP pun alamatnya juga harus alamat Kabupaten Trenggalek. Jadi tidak bisa, Mas, kita KTP-nya Tulungagung daftar di Trenggalek, tidak bisa. Kalau dulu bisa? Dulu pun tidak bisa, Mas. Tidak bisa, oke. Tapi juga ada kalau dulu itu kan KTP-nya kadang ya diduplikasi. Iya. Pernah, Mas, itu orang Kediri daftar di sini hanya masih bermasalah. Oke. Dulu seperti itu. Pernah juga kejadian. Tapi sekarang memang harus EKTP dengan domisili Kabupaten Trenggalek. Itu EKTP itu misal karena proses tertentu pakai surat keterangan lembaran itu boleh KTP sementara. EKTP sementara karena mungkin perubahan perubahan komponen di EKTP nggih. Kemudian KTP-nya belum terbit yang kepingan itu pakai surat cukup bisa ya. Sip. Yang penting alamatnya Trenggalek. Kemudian komponennya di situ ya yang identitasnya memang sudah valid gitu saja. Saya bawa KTP EKTP tadi asli dibawa ke PHU ya. Difotokopi rangkap berapa? Ya nanti syaratnya rangkapnya 2 saja. 2 saja perlu dilegalisir betul? Tidak perlu. Yang penting EKTP itu kan nanti bisa dicek, Mas. Maksudnya EKTP kan valid. Oke. Yang penting bawa aslinya, Mas. Yang aslinya ditunjukkan itu saja cukup. Siap. Yang pertama KTP. KTP Trenggalek. Ada syaratnya lagi, Mas, KTP-nya. Usianya minimal 12 tahun. Oke. Kalau mungkin 17 tahun ke bawah kan belum punya EKTP nggih. Itu bisa pakai KIA. Ataupun juga bisa kalau tidak punya KIA menggunakan kartu tanda pelajar seperti itu. Bisa hanya sebatas untuk memverifikasi wajahnya benar-benar wajahnya ini, Mas. Tapi secara data sebenarnya kan data di KK dan akte itu cukup. Kalau KTP itu untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar identitas yang dimiliki oleh seseorang yang wajahnya kan kelihatan di wajah ya. Kalau KTP itu ngoten. Oke. Sekarang yang mau daftar minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun yang bisa daftar. Oke. Untuk usia ini masih ya di undang-undang yang terbit tanggal 16 April 2019 itu Undang-Undang Nomor 8 tentang penyelenggaraan haji dan umroh itu sebenarnya jamaah haji itu bisa mendaftar usia 0 tahun pun bisa, Mas. Sebenarnya di undang-undang sudah diamanahkan seperti itu. Cuman ini ketika dikaji oleh Dirjen dan lain sebagainya sudah dikaji, Mas. Ini kalau yang usia 18 tahun saja daftar antriannya masih sekian lama, apalagi nanti kalau yang anak-anak sudah ikut-ikutan daftar, nanti yang sepuh-sepuh tidak bagian jatah. Benar. Gambarannya seperti itu. Jadi sampai sekarang amanah undang-undang itu masih belum direalisasikan. Karena setelah dikaji kan seperti itu. Bahkan ini juga ada wacana kemarin Dirjen itu menyampaikan ada pandemi seperti ini, maka pendaftaran itu akan dibatasi 18 tahun ke atas. Oh gitu. Iya, tapi itu belum
diterapkan juga, masih diwacanakan. Padahal undang-undang sebenarnya 0 tahun itu sudah bisa daftar. Ini tahun 2014, sebelum 2014 itu ada Mas yang masih kecil itu daftar usia 2 tahun. Pernah. Putune Mbah Husni. Husni yang nembe sedo depan MTS itu kan. Anaknya namanya Frida, itu punya anak namanya siapa ya kemarin itu? Masih usia 2 tahun sudah didaftarkan haji. Dan saat itu sebelum undang-undang terbit berarti diterima ya? Diterima tidak masalah. Jadi aturan itu bukan didasari undang-undang sebenarnya. Ya dari Dirjen itu juknisnya tahun 2015 itu berubah. Jadi ada Siskohat yang sekarang itu Siskohat generasi 2 itu mulai 2014 itu Mas. Jadi sebelum itu masih manual. Jadi fotonya itu juga masih diupload. Cap jempol juga direkam dulu baru diupload kan seperti itu. Jadi saya moto anaknya itu Mas. Ambil fotonya anaknya kan disuruh duduk enggak mau. Digendong bapaknya di depan masjid kayak apa sprint. Itu juga ternyata permasalahannya seperti ini kalau anak-anak kecil. Kadang untuk proses pendaftaran itu pun ya perlu perjuangan. Dan sejak saat kebijakan terbaru hal itu sudah ditiadakan ya. Ya, mulai 2014 itu akhirnya mulai itu usia 12 tahun minimal bisa daftar haji. Siap. Ya jangan salah nanti kalau ada anak-anak kecil kok sudah daftar ini, memang pada saat itu belum dilarang. KTP di kabupaten setempat. Ya, KTP di kabupaten setempat. Yang kedua apa? Oke, yang kedua ini mempersyaratkan kakak, Mas. Kakak. Ya, kakak itu sebagai data induk kependudukan, Mas. Kami mengistilahkan itu data induk kependudukan itu karena di sana komponennya lengkap. Komponen kependudukan di sana yang paling lengkap di KK itu Mas. Jadi dan itu di KK itu istilahnya data yang di sistemnya Capil itu ya di KK. Kadang kan KTP sama KK itu datanya berbeda. Itu yang diambil data yang paling pokok itu di KK Mas. Jadi KK yang terbit terakhir itu yang bagaimana itu yang paling valid. Kalau KTP bisa jadi KK terbit tapi KTP tetap, itu kan bisa jadi selama KTP itu juga tidak ada perubahan komponen dan juga yang bersangkutan tidak menghendaki perubahan KTP bisa jadi. Tapi KK itu dokumen yang paling update di sistemnya Dukcapil. Oh gitu. Ya. Jadi karena itu juga terintegrasi dengan data-data di perbankan, bank itu kan juga kalau nginput daftar orang itu buka rekening itu kan input NIK sudah muncul datanya. Karena terintegrasi dengan data yang sama dengan KK itu. Dan orang mau daftar ini ke PHU bawa KK asli, bawa fotokopi KK sebenarnya cukup. Karena KK sekarang itu kalau yang KK sekarang kan tanda tangannya sudah barcode. Jadi fotokopian sama asli itu sama Mas sebenarnya. Sama-sama asli semuanya. Yang penting KK itu sudah ditandatangani oleh pemilik KK. Tanda tangan itu membuktikan bahwa KK itu memang sudah disetujui datanya oleh pemilik KK. Kalau hanya cetak saja ini sudah disetujui atau belum oleh pemilik KK kan ya untuk membuktikannya pemilik KK tanda tangan gitu. Udah ada Mas, belum ditandatangani sudah kemana-mana. Ternyata keliru datanya. Makanya Capil itu sebenarnya kalau menerbitkan KK itu ketika ngambil gitu kan pasti suruh tanda tangan dulu Mas. Itu untuk menyatakan bahwa pemilik KK itu sudah menyetujui data yang ada di KK. Kalau belum ditandatangani kemudian sudah digunakan itu kan juga ya intinya ya sebenarnya jamaah sendiri kadang kurang paham seperti itu. Tapi secara SOP ya
kalau belum ditandatangani itu berarti anggapannya itu jamaah kadang belum menyepakati data itu. Oke. KK, KTP, KK sudah. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga nanti dokumen ketiga itu bisa ijazah, bisa buku nikah, bisa akte kelahiran. Jadi untuk ijazah itu yang digunakan ijazah yang ada nama ayahnya, Mas. Ijazahnya yang ada nama ayahnya itu bisa ijazah minimal SD, SLTP atau SLTA sederajat. Salah satu. Okay. Bukan ijazah terakhir ya. Iya. Jadi kalau ijazah terakhir itu nanti ada S1, S2 atau S3 itu di situ malah tidak mencantumkan nama ayah. Jadi kadang ada yang mungkin ada yang sekolahnya tinggi tapi ijazahnya dipakai malah yang SD itu bagaimana toh ini? Oh iya. Iya kan? Saya sekolah tinggi-tinggi ijazahnya hanya SD yang diminta. Kenapa kok ijazah yang paling lama itu memang dokumen kependudukan, istilahnya dokumen identitas itu yang paling kuat itu adalah identitas yang paling lama terbit. Paham ya? Jadi ketika yang paling lama terbit itu ijazah SD, maka yang paling kuat yang ijazah SD itu. Kalau secara gambaran untuk secara normal kan kalau yang pertama terbit itu akte kelahiran, gitu, akte kelahiran. Tapi kadang kan orang-orang dulu akte kelahiran itu tidak terlalu diperhatikan. Akhirnya kadang yang pertama terbit ijazah SD, ya itu yang paling kuat. Oh iya, paham. Iya. Kadang-kadang juga ada yang tidak sekolah, akhirnya yang pertama terbit buku nikah. Nah, itu. Padahal kadang buku nikah itu pun penulisannya ya mohon maaf, kadang itu ya sesuai dengan pengakuan Mbah Mudin atau sesuai dengan pengakuan yang bersangkutan tanpa diverifikasi dengan dokumen yang lain. Akhirnya sering sekali muncul perbedaan penulisan di buku nikah dengan KTP KK yang sekarang. Oke, dan dalam hal ini ijazah yang dipakai salah satu tadi yang sesuai nama ayahnya dan namanya sesuai dengan KK dan KTP ya. Jadi dari dokumen ketiga itu bisa milih salah satu, bisa ijazah, kemudian juga buku nikah, ataupun akte kelahiran, pilih salah satu yang datanya sama. Sebenarnya salah satu cukup, kita tidak mengharuskan semuanya harus sama, mboten. Tapi yang penting salah satu sudah sama nama ayah, tempat lahir dan tanggal lahir itu sudah cocok, itu sudah kami anggap sama. Di daftar haji sudah bisa. Kenapa kok seperti itu? Itu karena data seperti itu juga sudah bisa untuk mencari paspor. Yang penting salah satu sudah sama itu sudah bisa untuk mencari paspor dengan valid. Oke. KTP, KK, salah satu berkas tadi, nikah maksudnya. Yang keempat sebenarnya ini buku nikahnya ini sebenarnya ini kan ijazah. Kemudian juga ada lagi akte kelahiran, bahas itu akte kelahiran. Akte kelahiran itu sekarang mudah Mas mencarinya. Kalau mungkin dulu belum punya akte kelahiran, sekarang itu mencarinya ya dipermudah oleh Capil. Jadi enggak ribet seperti kemarin. Harus ada buku nikah orang tua. Memang syaratnya kan itu. Cuman bisa digantikan dengan dokumen-dokumen yang lain. Maksudnya dari desa itu membuatkan belangko ya ini keterangan nama ayah dan itu jamaah itu harus menandatangani di atas materai bertanggung jawab penuh, istilahnya membuat surat pertanggungjawaban mutlak bahwa data yang seperti ini adalah data yang benar dengan tanda tangan di atas materai. Otomatis itu memang data yang dinyatakan oleh jamaah sendiri. Itu mempermudah pembuatan akte kelahiran bagi jamaah-jamaah yang sepuh yang belum punya akte kelahiran. Itu akte kelahiran. Kemudian buku nikah.
buku nikah itu sendiri, ya kita tahu sendiri buku nikah kan ya, Oke. kadang ada yang hilang, akhirnya jadi duplikat akte nikah ataupun kutipan akte nikah, bahasanya macam-macam seperti itu adalah sama saja. Maksudnya sama itu kekuatan hukumnya sama. Yang penting buku nikah itu memang valid, maksudnya tidak ada coretan dan lain sebagainya. Buku nikah itu rata-rata kalau dulu kan hanya tertulis usia. Usia itu bagaimana nanti mencocokkan, padahal tidak ada tanggal lahirnya di sana. Kan yang tadi yang dicek kan nama ayah, tempat lahir dan tanggal lahir. Okay. Kalau nama itu pasti ya, jelas toh, tulisannya harus sama, ejaannya sama. Nama ayah pun seperti itu, tulisan dan ejaannya sama. Tempat lahir ini bisa Mas, seumpama kelahirannya Trenggalek mungkin ya, di KTP kakak Trenggalek, tapi di buku nikah itu kadang tertulis Ngerayung, tertulis Sukorejo gitu, atau tertulis Gandusari, itu masih ditoleransi karena kan itu secara lokasi kan memang benar-benar di Trenggalek, tidak masalah. Kemudian kalau usia ini kadang hanya tertulis 25 tahun, 18 tahun, itu bagaimana ngeceknya? Jadi ngecek kalau memang hanya tertulis usia, itu yang dicek hanya tahunnya Mas, tahun kelahirannya. Tahun kelahiran itu caranya mencari itu tahun menikah dikurangi usia menikah, itu sama dengan tahun kelahiran. Oke. Nah, tahun menikah kan ada di buku nikah. Kemudian usianya menikah juga ada. Nanti kalau dikurangi itu maka muncul tahun kelahiran. Dan tahun kelahiran itu kalau sudah sama dengan KTP kakak, itu sudah dianggap sama. Oh, gitu. Dianggap sama. Tapi juga ada Mas yang ngeyel Mas. Iki aku kira ulang tahun loh Mas, belum toh sik toh tanggalnya sak meneh iki lho. Seperti itu. Jadi ketika mungkin nikahnya bulan bulan Februari, kelahirannya mungkin Januari, itu kan masih kurang dikit kan ya. Kurang dikit kan. Akhirnya ditulis mungkin 17 tahun, padahal kan kalau dikurangi kan 16 tahun harusnya kan. Itu yang dihitung memang hanya tahunnya saja. Kalau memang tidak ada tanggal lahir yang lengkap, maka yang diverifikasi tahun lahir saja tanpa memperhatikan tanggal lahir. Sudah tidak diperhatikan tanggal lahirnya, hanya diperhatikan tahunnya, nanti tanggal dan bulannya mengikuti data di KTP. Ada orang yang mau berangkat haji itu mengurus surat nikah atau buku nikah yang hilang. Padahal itu kan tidak menjadi syarat wajib, ketika itu harus dipilih salah satunya. Berikut. Ya kalau memang punyanya namun hanya buku nikah, tidak sekolah, kemudian akte kelahiran tidak punya, itu kadang memang kita sarankan coba kalau memang pernah menikah minta ke KUA untuk dicetakkan duplikat, itu kan lebih cepat Mas, maksudnya prosesnya. Daripada ngurus akte lebih panjang Mas. Ngurus akte itu walaupun dipermudah tapi tetap panjang Mas. Juga jadinya juga lama, kalau maksudnya prosedurnya kan juga panjang. Kalau nyetak duplikat kan yang penting datanya sudah cocok, itu nanti tidak ada masalah. Tinggal mencetakkan, lihat register, dicetakkan dengan data yang sama dengan register kan cukup. Tangan Bang. Nambah naib cukup. Dan sesulit-sulitnya itu kan kalau kita buat akte nikah duplikat itu cuma nyari arsipnya itu ya, ejaan lama. Paling itu ya tetap lebih mudah daripada ngurus lebih mudah gitu. Iya, tinggal lihat arsip saja kan, itu lebih mudah daripada sekolah 6 tahun kan. Jadi ya itu paling mudah. Kalau memang buku nikahnya hilang, cari register, mencari buku nikah, minta dibuatkan duplikat akte nikah, itu langkah paling mudah jika datanya valid. Sekali lagi, kalau datanya belum valid ya harus memperbaiki dulu. Syarat perbaikan buku nikah sekarang kan lebih mudah Mas. Ada akte kelahiran cukup. Jadi jamaah memiliki akte kelahiran itu disodorkan ke KUA, langsung buku nikahnya bisa diganti sesuai dengan akte kelahiran itu.
Enggak perlu sidang seperti dulu. Mhm. Dulu harus sidang Oh pengadilan iya. agama Nah, sekarang. gitu. Sekarang Oke. prosesnya pakai akte. Jadi data valid itu di akte kelahiran. Oke, siap. Makanya dari itu kalau memang Mhm. kesulitan untuk menyamakan buku nikah ataupun ijazah, pakai saja akte kelahiran, mengurus akte dulu. Nanti akte itu bisa dijadikan dasar untuk merubah ijazah bisa, buku nikah juga bisa. Seperti itu. Oke, kita bahas 3 poin sudah panjang. Keempat apa ini? Selanjutnya ini keempat nanti foto. Foto. Ya, sebentar. Keempat itu periksa kesehatan, Mas. Kesehatan. Periksa kesehatan di puskesmas. Oke. Jadi pemeriksaan kesehatan itu memang nanti diperiksa lengkap di puskesmas, ya termasuk periksa lengkap Mas memang. Tapi yang kita minta sebenarnya itu minimal ada keterangan golongan darah, tinggi badan dan berat badan. Itu minimal yang kita minta. Kalau nanti puskesmas mintanya Pak banyak, memang itu permintaan puskesmas memang panjang. Di sana ada sistem Siskohatkes, kesehatan yang itu juga meminta data yang banyak dari jamaah itu. Data riwayat kesehatannya untuk memantau kesehatan jamaah mulai pendaftaran. Dan surat kesehatan untuk haji ini memang beda dengan surat kesehatan umum yang misalnya kita pakai untuk melamar kerja. Beda, Mas. Beda. Itu memang diminta lengkap itu karena ada komponen-komponen yang harus diinput oleh petugas di puskesmas, itu di Siskohatkes, Siskohat kesehatan yang terintegrasi juga dengan Siskohat Kemenak. Oh gitu. Ya, nanti kalau sudah itu sudah masa-masa pemberangkatan, itu bisa menentukan dia itu bisa melunasi atau tidak, Mas. Jadi kalau memang tidak istitoah dari komponen-komponen itu tidak memenuhi syarat, tidak istitoah bahasanya juga tidak bisa berangkat, walaupun secara keilmuan agama dia mendalami, sanggune akeh tapi tidak sehat, mboten saged. Iya, tadi. Dan vaksin itu termasuk di dalam poin 4 ya? Vaksin itu termasuk di dalam poin 4. Kalau vaksin sebenarnya di visa, Mas. Pengajuan visa. Kalau untuk melunasi itu di pemeriksaan kesehatan tahap kedua, nanti menjelang pemberangkatan. Gitu. Ya. Di pemeriksaan kesehatan itu ada 3 tahap, Mas. Pertama pada saat pendaftaran seperti ini. Yang kedua nanti menjelang keberangkatan. Itu 3 bulan sebelumnya kan ada pemeriksaan lagi sebelum keberangkatan itu. Jadi itu yang menentukan istitoah atau tidak, layak istilahnya bisa berangkat atau tidak. Kalau vaksinasi itu sebenarnya untuk pengajuan visa, bukan sebagai penentu layak atau tidaknya, tapi pengajuan visa. Kalau belum vaksin maka tidak bisa diajukan visa. Termasuk vaksin meningitis itu kan masa inkubasi istilahnya. Itu minimal 14 hari. Jadi setelah vaksin maka harus menunggu 14 hari dulu baru bisa terbang karena itu untuk mengaktifkan sel antibodi itu kan perlu waktu. Itu vaksin. Kemudian periksa kesehatan tahap ketiga itu di asrama haji. Nanti di asrama haji itu juga dicek hamil atau tidak. Ya, Mas, kalau hamil di bawah 4 bulan atau di atas 7 bulan atau enggak boleh. Di tengah-tengah malah boleh karena posisi aman. Kalau masih kecil kan rawan keguguran. Kalau besar kan rawan melahirkan. Nanti kalau melahirkan di pesawat atau keguguran di pesawat kan repot ya. Itu mengantisipasi itu. Kemudian periksa kesehatan itu di puskesmas. Maka pendaftaran haji pun mempersyaratkan adanya periksa kesehatan di puskesmas yang tahap pertama untuk pendaftaran. Periksa kesehatan nomor 4 ini bayar sendiri? Iya, Mas, bayar sendiri, tidak diampu oleh Askes, BPJS tidak diampu. Dan di luar biaya haji? Di luar biaya haji. Oke. Itu, dan pemeriksaan kesehatan ini kami karena ini sifatnya sebagai survei, kami tidak membatasi masa berlaku. Kalau standarnya kan 6 bulan kan habis istilahnya pemeriksaan kesehatan itu. Tapi ini karena survei awal, maka istilahnya kasep mboten napa-napa. Oh iya. Kalau dulu
sudah periksa kesehatan tapi ngurus datanya bae suwi Mas, bisa Mas setahun ngoten kan. Ada Mas seperti itu. Nggih. Iki piye Mas pemeriksaan kesehatan nih perlu periksa lagi mboten. Yang periksa pertama itu cukup ngoten untuk survei. Terus nomor 5 selanjutnya nanti foto haji. Ya. Foto haji kita fasilitasi di Koperasi Al-Hikmah. Koperasinya Kemenak yang berlokasi di selatan stadion. Itu nanti spesifikasi jumlahnya karena kadang itu kebutuhan kita itu ya berubah Mas. Mungkin dulu permintaannya banyak, sekarang sedikit atau mungkin nanti lebih sedikit lagi. Itu kita langsung uploadnya di koperasi itu biar sesuai dengan permintaan kita. Kadang kita minta ada yang lembaran, ada yang dipotong. Kenapa seperti itu? Bingung juga. Kok foto orno-orno. Kalau yang dipotong itu nanti ditempel di bank. Kalau yang lembaran itu nanti kita simpan sebagai arsip. Kalau potongan kan tebel Mas. Tapi kalau lembaran kan lebih ringkas. Nah, seperti itu. Kita kondisikan di koperasi itu biar komunikasi kita juga mudah. Penyimpanan arsip di sana juga mudah. Biayanya juga bisa kita minimalisir. Kemudian ya jamaah juga tidak bolak-balik. Kalau spesifikasinya keliru, mau pakai kopiah, pakai kacamata, background merah, background biru itu kan kita tolak sebenarnya. Akhirnya jamaah itu kadang bolak-balik Mas, kasihan juga. Nyetak foto kadang juga mahal. Kadang nyetak wakeh pada kangge. Kalian. Jadi sekali lagi jamaah yang mau daftar tuh nyetak fotonya di Koperasi Al-Hikmah. Iya, fotonya di Koperasi Al-Hikmah. Terus beres. Nggak usah foto di tempat lain gitu ya. Dan ini bayar sendiri. Di luar biaya haji. Oke. Poin 6. Poin 6 selanjutnya nanti datang ke bank syariah. Bank syariah itu ya nanti untuk setor itu orientasinya. Jadi di bank nanti buka rekening haji. Setelah buka rekening haji nanti setor 25 juta untuk mendapatkan lembar validasi. Lembar validasi nanti sebenarnya ketika setor itu sudah ada porsinya Mas. Tapi ketika belum dibawa ke kantor Kemenak itu belum tahu nomor porsinya berapa. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi ketika PPKM proses di bank bisa selesai, tapi memang belum bisa nyetak porsi saja. Di bank itu jamaah ada SPCH Mas, surat pernyataan jamaah haji. Yang di sana menyatakan bahwa beliau itu belum sudah berangkat haji lepas 10 tahun ataupun belum berangkat haji atau itu. Kemudian sudah lebih dari 12 tahun. Kemudian ada juga surat kuasa wakalah yang sekarang agak rame nih. BPKH itu. Nah, BPKH itu ada surat kuasa wakalah itu yang memang jamaah itu memberikan kuasa kepada BPKH untuk mengelola dana pendaftaran hajinya. Itu kalau memang tidak ada kuasanya kan juga tidak berani BPKH untuk mengelola. Dan kemarin ada salah satu jamaah tanya terkait itu. Dan itu syarat lagi harus kalau enggak ya enggak bisa. Kalau tidak tanda tangan juga tidak berani, tidak berarti. Karena kan mereka tidak menguasakan, ya sudah tidak usah daftar haji. Dan sekarang harus ke BSI, banknya Bank Syariah Indonesia. Itu bank syariah Mas. Jadi bank syariah itu yang BUMN itu jadi satu di BSI. Ada Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, itu semuanya jadi satu di BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau Trenggalek misalkan di mana? Itu lokasinya sekarang jadi satu di Bank Mandiri Syariah dulu. Gitu. Yang dulu Bank Mandiri Syariah sekarang jadi kantor BSI. Termasuk BRI Syariah juga nginduk di situ kalau pendaftaran haji. BRI Syariah Timur Jalan sekarang ganti Barat Jalan gitu. Iya, jadi Mandiri Syariah. Saya kemarin juga bingung Mas. Ini yang diminta itu untuk pembatalan itu surat rekening Bank BRI Syariah, kok dikasihnya Bank Mandiri Syariah. Hasil cetaknya kok Mandiri Syariah. Ternyata memang jadi satu, sudah jadi satu. Gitu. Ya. Ini hal baru juga nih. Enggak, hal baru. Kemudian yang bank syariah itu selain yang BUMN itu juga ada yang bank swasta atau bank
BUMD itu tetap Mas. Seperti Bank Jatim itu tetap ada Bank Jatim Syariah. Boleh. Ya masih bisa. Oh. Termasuk bank-bank swasta, Bank Panin Dubai Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah itu masih melayani juga. Oh gitu. Itu yang pernah kita layani bank-bank itu. Bank Muamalat itu juga masih sering juga komunikasi terkait Kalau itu. arahan dari Kemenak sendiri, apa ada rekomendasi kalau haji harus ke bank ini? Gitu? Tidak ada Mas, tidak ada. Oh, gitu. Jadi banknya itu sama saja. Oke. Kalau ada pelayanan satu atap Mas di Kemenak itu, cuman memang prosesnya masih ruwet juga, masih kan yang di sana itu CS. Yang ada yang CS juga dulu bahkan hanya marketing seperti itu Mas. Jadi marketing itu tidak bisa hanya bagian pemasaran saja, tidak bisa mengeksekusi di situ. Akhirnya kan juga prosesnya masih panjang, enggak selesai di terbatas. Walaupun layan satu atap tapi enggak bisa selesai di situ. Yang 6, 7. Yang 7 nanti ya harus datang sendiri untuk proses cetak SPPH di Kemenak Trenggalek. Itu nanti jamaah datang menyodorkan berkas-berkas yang tadi sudah lengkap. Itu kemudian jamaah nanti ya diwawancarai di istilahnya melengkapi komponen yang belum ada, termasuk nama ayah divalidkan, nomor HP, kemudian ciri-ciri fisik, termasuk golongan darah juga dimasukkan, tinggi badan, berat badan dimasukkan. Setelah itu proses foto biometrik, pengambilan biometrik itu ada sesi foto, pengambilan wajah, 80% wajah, kemudian ada juga cap jempol kiri kanan. Itu yang tidak bisa diwakilkan, maka harus hadir sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Setelah itu selesai, nanti ya SPPH tercetak, ditandatangani, sah, sudah selesai, final. Sudah selesai, finish. 7 poin syarat tadi, ada yang nomor 8? Sudah cukup kan, sudah selesai. Cukup 7 ya. Jadi 7 poin tadi boleh kita ulangi lagi Mas ya. KTP Kabupaten setempat. KK yang sudah ditandatangani. 3. Kemudian akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Salah satu boleh. Yang datanya sama dengan KTP dan KK. Datanya nama ayah, tempat lahir dan tanggal lahir harus sama. 4 surat kesehatan. Surat kesehatan dari puskesmas. Yang kelima foto di Koperasi Al-Hikmah. Yang keenam nanti setor 25 juta ke BSI Bank Syariah. Nggak harus BSI. Bank Syariah. Selanjutnya nanti hadir sendiri ke kantor Kemenak Kabupaten Trenggalek seksi haji untuk proses cetak SPPH, surat pendaftaran pergi haji. Setelah itu jamaah sudah selesai pendaftaran, arsip jamaah ada 4 macam. SPPH yang dari Kemenak, lembar pertama setoran awal BPIH yang dari bank, kemudian buku rekening asli dari bank, kemudian slip pembayaran yang dari bank. 4 arsip itu disimpan jamaah sebagai bukti pendaftaran haji. Tinggal nunggu. Kajian untuk kesempatan ini kita sudah menyelesaikan 7 poin. Kita masih panjang sekali. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan ngomongin masalah vaksin dan paspor. Wah, ini panjang lagi. Untuk hari ini kita sudah dulu Terima kasih Mas ya dari PHU Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Trenggalek. Sekian pemirsa, terima kasih. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.